Pagi hari ini mari bawa hidupmu, mari siapkan hatimu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Percaya ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk melayani Engkau, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menjamah setiap kami yang datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Memberikan Roh Kudus-Mu menyertai hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Yesus.
Penuhi kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Ya Rabb. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, di tengah segala permasalahan yang menerpa bangsa ini, kami tahu dan percaya bahwa Engkau ada bersama bangsa kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau jangan memalingkan wajah-Mu dari bangsa negara kami Indonesia, tetapi biarlah wajah-Mu yang penuh kasih itu selalu tertuju atas bangsa kami, negara kami Indonesia, dan memberikan berkat-Mu, memberikan damai sejahtera-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan, supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Kalau ada oknum-oknum jahat yang coba mengacau kedamaian di Indonesia, coba memecah belah bangsa negara kami Indonesia, saat ini kami patahkan segala siasat jahat itu di dalam nama Yesus. Segala rancangan jahat yang dirancang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan diri sendiri atau golongan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berikan hikmat pada para pejabat yang ada, baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tolong mereka, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi yang Kau percayakan pada mereka dengan sebaik mungkin. Sehingga ke depannya bangsa negara kami makin makmur, makin sejahtera. Seluruh rakyat semakin merasakan damai sejahtera yang berasal dari Engkau boleh ada dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia boleh terlaksana dengan baik, dan biarlah itu menghasilkan kebaikan buat seluruh rakyat dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami permasalahan apapun. Biarlah Engkau menilik dan melihat mereka satu persatu. Engkau yang akan menolong mereka tepat pada waktunya. Nyatakan diri-Mu pada mereka, bahwa di tengah persoalan yang Engkau izinkan terjadi, ada Engkau menyertai mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka belajar untuk percaya kepadamu, beriman penuh kepadamu, sambil mereka melakukan bagian mereka, yaitu taat melakukan firman-Mu. Dalam pekerjaan mereka, dalam segala urusan bisnis, urusan rumah tangga, keluarga, urusan apapun, biarlah jemaat-Mu belajar untuk taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pembelaan itu ada atas jemaat-Mu, atas umat-Mu yang belajar untuk taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang mengalami sakit saat ini, setiap dari umat-Mu yang mengikuti doa pagi saat ini Tuhan, dimanapun mereka mengikutinya Tuhan, kalau ada yang sakit, mereka Kau jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Bila kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap bagian tubuh yang lemah dan sakit, dipulihkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadamu. Nyatakan itu, nyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang berkuasa Tuhan. Genapkan janji-Mu buat kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu sedang mengalami kelemahan iman, tolong Tuhan, bila mereka boleh menerima kasih karunia-Mu lebih lagi, mereka boleh Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu pada mereka, supaya mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga mereka boleh kembali pulih imannya, semakin hari semakin kokoh di dalam Engkau, lewat pengenalan akan Engkau yang lebih dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat buat konflik yang sedang terjadi di tanah perjanjian. Tuhan, kami mohon agar Engkau turun tangan, supaya di tanah perjanjian ada kedamaian. Konflik yang ada saat ini, yang sedang berlangsung Tuhan, boleh segera mereda, dan orang-orang, bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian itu boleh hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Kami mohon berkat-Mu untuk tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian diberkati Tuhan. Orang-orang yang tinggal di sana diberkati Tuhan. Bila takut akan Tuhan, ada orang-orang yang tinggal di tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan doa ini. Kami mohonkan doa ini dengan
bersepakat dengan seluruh umat-Mu yang mengikuti doa pagi ini. Di dalam nama Yesus, bila perdamaian ada di tanah perjanjian. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, biarlah pengurapan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah berasal dari Engkau, dan itu boleh membangun kami untuk lebih kokoh di dalam Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan lebih melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, bila nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Kami duduk diam, siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan pada pagi ini. Saya percaya kita sedang bertumbuh dalam buah roh dan kita pasti akan mengalami hidup yang berbuah dalam Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, mari kita baca bersama-sama sambil menghafalkan 9 buah roh ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ingat, buah roh ini tunggal, satu buah yang ada 9 rasa atau 9 kualitas yang dihasilkan. Dan 9-9-nya harus ada. Dan yang buah ke-9 yang disebut adalah penguasaan diri. Kemarin kita sudah belajar bagaimana itu penguasaan diri penting, termasuk dalam hal soal makanan, ya. Nah, penguasaan diri juga sangat penting dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya tanda seorang dewasa adalah ketika dia bisa menguasai dirinya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5-7 ini ada nasihat dari seorang hamba Tuhan senior namanya Paulus kepada hamba Tuhan yang masih muda namanya Timotius. Saya bacakan buat Anda. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan, pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Harus menguasai diri dalam hal apa? Segala hal. Apalagi sebagai orang-orang muda. Saya bersyukur kalau ada anak-anak muda yang ikut dalam doa pagi ini. Anak-anak muda di bawah 25 tahun angkat tangan. Puji Tuhan ya. Terus jaga, ajak teman-teman muda Anda terus setia doa pagi. Bapak Ibu yang punya anak muda, ajari mereka untuk setia doa pagi. Ya, kuasai untuk bisa memprioritaskan hubungan dengan Tuhan. Nah, kenapa? Ini pesannya penting sekali. Kuasalah dirimu, apalagi anak-anak muda. Loh Pak Handoyo, jangankan anak muda, yang sudah tua saja seringkali tidak bisa menguasai diri. Karena itu kita perlu buah Roh Kudus, saudara. Ya, Paulus mengajarkan, ya, kuasa dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, menderita tapi selalu sabar. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Menunaikan sampai selesai. Itu perlu menguasai diri dari segala intimidasi, dari segala hal yang mengalihkan perhatian, harus tetap kuasai diri. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nanti ayat 8-nya tentang mahkota yang disiapkan bagi orang yang setia. Nah saudara, tapi Paulus ini mengingatkan, dia memberi contoh, ya, darahku mulai dicurahkan. Saat kematian sudah dekat, tapi dia tetap menguasai diri di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah aniaya. Dia tetap mengontrol dirinya. Dia sampai bisa mengakhiri dengan baik. Saudara, Paulus
dia terbukti mencapai garis akhir. Dan bahasa yang dipakai itu seperti seorang pelari yang sedang berlari maraton pada waktu itu. Ya, lari maraton sampai kepada garis akhir. Lari maraton itu lari yang cukup panjang, ya, bahkan sampai 40-an kilo, 42, sekian kilo. Cukup jauh, Saudara. Ya, ada yang memang maraton yang diperpendek, ada yang cuma 10K ya, 10 kilo, ada yang 20, 25 dan seterusnya 15. Tapi ini aslinya sampai 42 kilo, cukup jauh, Saudara. Dan itu dimulai sejak zaman Roma ini. Ada pelari maraton yang jauh sekali. Dan itu butuh penguasaan diri. Lari maraton itu bukan lomba tim. Ya, kalau lomba tim seperti sepak bola, yang satu capek, yang lain maju. Oke, Saudara. Yang satu cedera dibawa pulang, ya, diganti pemain pengganti, ya, semuanya tergantung tim, ya, saling membantu. Tapi kalau ini maraton, walaupun punya tim yang mensupport dia, menyediakan minuman atau memberi semangat pada dia, tetapi tetap pada akhirnya lari maraton yang digambarkan oleh Paulus ini adalah lari dengan penguasaan diri. Kenapa? Hanya pribadi yang bisa lari. Pribadi sendiri itu yang harus mengontrol kecepatannya, mengontrol nafasnya, mengontrol gerakan tubuhnya, mengontrol pikirannya. Karena semakin lama berlari, Saudara, setiap sekian jam berlari, maka badannya sakit semua, tubuhnya lemah, nafasnya pendek, susah, Saudara. Mungkin pikirannya sudah mulai lemah, Saudara, karena tubuhnya begitu terporsir. Tetapi yang namanya pelari maraton, dia harus bisa menguasai diri. Itulah makanya Paulus ingatkan Timotius, hamba Tuhan yang muda, kuasailah dirimu dalam segala hal. Apa yang membuat kita tidak bisa menguasai diri? Kita harus tahu itu dan kita harus menguasai diri. Targetnya adalah bisa menguasai diri. Kenapa? Karena ada pertandingan yang harus kita jalani. Ya, Bapak Ibu, ada di antara Anda yang mungkin sudah mencapai usia pensiun, usia lansia. Tapi jangan menyerah, tetap kuasai dirimu. Apa yang kau bisa lakukan, tetap bergerak, jangan putus asa, jangan jatuh dalam perasaan tidak berdaya. Engkau harus tetap bangkit. Ya, Tuhan mau kita menjadi berkat. Sampai kapanpun, Anda yang orang-orang dewasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayo bertahan dalam pertandingan hidup ini. Jangan menyerah, kuasai dirimu. Ya, jangan ada pikiran untuk menyerah. Karena apa? Ini pertandingan hidup harus Anda menangkan. Anak-anak muda semua harus belajar. Karena kalau Anda tidak bisa menguasai diri, dengan mudahnya Anda akan jatuh, Anda akan gagal dalam hidup ini. Jadi penguasaan diri itu penting. Bahkan penguasaan diri itu tanda seorang itu dewasa. Ya, tanda orang itu dewasa. Sebaliknya, tanda kekanak-kanakan adalah tidak bisa menguasai diri. Sekali lagi, kalau Anda tidak menguasai diri, itu tanda masih kanak-kanak. Makanya ini Timotius dilatih Paulus, diajari Paulus, ayo harus kuasai diri dalam segala hal. Nanti bagian lain Anda akan temukan bagaimana nasihatnya, ya, harus jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam kekudusan, dan semuanya harus jadi teladan. Kenapa? Karena kau akan jadi kepala dan bukan ekor, jadi pemimpin. Ya, jadi orang yang dewasa. Jangan dianggap rendah lagi karena muda, tapi engkau dewasa. Ya, nah masalahnya adalah orang yang tidak bisa menguasai diri, dia itu masih kanak-kanak.
Coba lihat anak-anak saudara, ya. Anak-anak itu mereka intinya adalah tidak bisa menguasai diri, ya. Makanya mereka pakai pampers, tidak bisa menguasai pipis, makanya dikasih pampers saudara. Supaya kalau sekali-kali ngompol, ya tidak langsung kena baju atau ngotori yang lain gitu kan. Kenapa pakai pampers? Karena dia masih belum bisa kontrol, harus latihan mengontrol. Ya, makin besar sudah bisa tidak pakai pampers lagi. Loh tapi Pak Handoyo, ini sudah opa oma pakai pampers Pak. Nah kalau itu kasus beda saudara, ya bukan jadi anak-anak tapi karena memang mungkin organ tubuhnya sudah tidak seperti di masa muda dulu, ya. Tetapi kalau kasusnya anak-anak adalah karena memang tidak bisa kontrol. Orang tua yang pakai pampers juga mirip sebenarnya tidak bisa kontrol, cuma kasusnya berbeda. Mungkin karena sakit, mungkin karena sedang tidak bisa fisiknya bagus dan seterusnya. Tapi kalau anak-anak murni, kenapa? Memang tidak bisa kontrol. Memang harus belajar kontrol, harus melatih, ya, melatih nulis, melatih bicara, mama, papa. Itu dia kontrol saudara. Karena mulutnya mau ngomong macam-macam, tidak jelas saudara. Tapi ketika dia mulai menguasai lidahnya, maka dia mulai bisa papa, mama, gitu ya saudara. Ini mulai bisa. Makin dewasa, dia makin mulai bisa menguasai, perkataannya lebih banyak, lebih dirangkai, lebih jelas, bahkan mulai belajar bahasa Inggris, Mandarin dan sebagainya. Itu semua bicara penguasaan diri. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa menguasai diri, berarti tanda masih ada yang kanak-kanak. Karena tanda orang dewasa, dia berhasil menguasai diri. Bahkan bayi itu, kenapa disebut bayi, harus dijagai dan sebagainya. Karena bahkan otot tubuhnya saja dia belum bisa menguasai. Makanya bayi yang masih berapa bulan dia tidak bisa bangun sendiri. Ya, hanya bisanya gulang-guling, duduk sendiri bahkan tidak kuat. Kenapa? Karena ototnya dia belum bisa kuasai. Nah, jadi saudara, mari kita menumbuhkan penguasaan diri. Buah roh sebenarnya semuanya ada dalam hidup kita. Ya, ada kasih kita punya, sukacita punya, damai sejahtera tentu punya, kesabaran Anda sabar, walaupun Anda galak tapi kan ada kalanya Anda sabar. Ya, kemurahan walaupun Anda pelit tapi juga ada waktunya Anda murah hati. Kebaikan, oh ya cukup baik, setia ada, lemah lembut ada, penguasa ada, semua ada. Hanya masalahnya kita tuh up and down, kita tuh naik turun, kita itu kadang ya, kadang gagal ya, dan sering gagalnya. Tapi buah roh ini buah dari Roh Kudus. Kualitasnya, kualitas surga, kualitasnya lebih dari dunia ini. Karena itu minta saudara. Saudara yang seringkali nggak bisa kontrol perkataan, Anda kayak anak-anak kalau marah, kalau ngamuk. Waduh, padahal sudah tua tapi kelakuannya kayak anak muda saudara. Jangan jauh-jauh dari Roh Kudus. Supaya engkau bisa mengontrol hidupmu lebih baik. Mari kita datang kepada Tuhan, minta kita dewasa, dan seperti gambaran Paulus tadi, seperti seorang sedang berlari maraton, dia harus kontrol saudara, di tengah-tengah tekanan harus bisa kontrol ya tubuhnya, kontrol emosinya, kontrol pikirannya, semua dikontrol. Itu tanda orang dewasa, bahkan bisa memenangkan peperangan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga,
jamah hidup kami. Seringkali kami nggak bisa kontrol hidup kami. Seringkali kami gagal mengontrol emosi kami. Bahkan kami tidak kuat menghadapi tantangan. Tetapi kami belajar hari ini penguasaan diri seperti pelari maraton yang bisa bertahan, berlari jauh, berjam-jam lamanya. Karena dia mengontrol nafasnya, mengontrol pikirannya dalam segala hal. Bapa, tolong kami untuk mengontrol hidup kami. Roh Kudus, berikan buah roh penguasaan diri itu. Sehingga kami bisa belajar bagaimana harusnya ketika kami emosi. Bagaimana menguasai diri kami. Ketika hawa nafsu itu meningkat, kami bisa kuasai diri. Ketika rasa tersinggung itu ada, ketika marah itu muncul, kami tetap bisa menguasai diri. Ketika ada masalah dan tantangan, kami tetap bisa menguasai, pegang kendali. Roh Kudus, tolong kami. Hari ini kami akan belajar untuk menguasai diri. Kami berdoa sehingga setiap anak-anak Tuhan di sini akan lebih dari rata-rata, bahkan lebih dari manusia di dunia ini yang tidak kenal Tuhan. Mereka bahkan bisa menguasai di dalam banyak hal. Tetapi bersama Roh Kudus kami akan punya kualitas surgawi, menguasai diri seperti yang Tuhan mau. Berkati kami, apapun yang kami lakukan, kiranya boleh berhasil dan beruntung dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kami akan bisa menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menguasai diri. Tuhan memberkati.